Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bayu. Yang pertama ada kaitan dengan pohon garu, Pak. Baik. Ya kebetulan saya ada nanam pohon garu, Pak. Yes, ya. Yang saya pahami itu kan ada metode inokulasi, Pak ya. Dengan teknik pengeboran dengan memerlukan inokulum ke dalam lubang, Pak. Kemarin sempat saya coba lakukan itu, Pak. Cuma biayanya besar, Pak. Satu pohon itu 250.000, Pak. Apakah ada metode yang memerlukan biaya kecil, Pak? Baik. Pertama itu, Pak. Yang kedua, mohon maaf Pak, ini saya jujur masih penasaran nih, Pak. Kaitan dengan penjelasan Pak Bayu kemarin, Pak. Pemeliharaan sawit dengan metode Sapi, Pak. baik. Nah, apakah kohe sapi ini memenuhi unsur yang diperlukan sawit, Pak? Seumpama nitrogen, fosfor, pasorea, mungkin itu Pak pertanyaan saya. Makasih Pak Bayu. Baik. Ini Bapak saya jawab di sini atau pribadi? Wah, siap-siap loh ya. Ini uang, ini ilmu mahal loh Bapak Ibu. Infeksi pohon garu itu mahal sekali ya. Satu suntikan minimal itu 10.000 loh ya. Enggak satu pohon kan, tapi itu kan berapa banyak suntikan, berapa banyak pengeboran. Enggak apa-apa ya, ikhlas ya. Kalau saya jual obat ini 1 juta Bapak Ibu per liter. Tidak apa-apa Bapak Ibu, ikhlas pokoknya lah ya. Bapak Ibu tahu enggak pohon sengon? Ada yang kena kanker enggak? Banyak enggak? Yang bentol, mendol. Betul enggak? Ada enggak? Banyak enggak? Terus keluar apanya? Keluar getah. Getah ya, cairan ya. Nah, Bapak Ibu ambil ini sampai dalam. Ambil dalamnya ya. Warnanya hitam kan? Getahnya dan itu. Terus diproses. Prosesnya ambil ini, intinya ini yang kita nyebutnya penyakitnya ya, boleh ya. Penyakit ini Bapak Ibu simpan, karena ini penyakit dia harus dikasih makan supaya dia tetap hidup. Makanan terbaik semua penyakit itu apa Bapak Ibu? Rebuskan gula aren. Dengan komposisi maksimal gula itu 20%, ini yang 80%. Ini hidup penyakitnya. Setelah hidup, suntikan di garu. Saya cari bisnisnya Pak. Satu pohon tidak usah minta uang Pak. Bapak suruh suntikan, kasih bahannya 1 liter, murah atau mahal kalau begini? Kalau ini saya jual 1 liter 1 juta. Kalau dijual. Tapi kalau Bapak saya cari bisnis jangan dijual. Nanti caranya Bapak minta 30% dari hasil pohon garunya, dari gubalnya. Ngecek berhasil atau tidak begini Pak. Ngebornya jangan terlalu dalam ya, maksimal sampai di ini silem Bapak Ibu ya. Di tengah-tengah ini maksimal 2 cm. Bapak potong sedikit, gali. Kalau dia sudah warna coklat, terinfeksi sudah jadi. Ini menyakitkan bagi orang-orang pemain garu loh Bapak Ibu. Siap-siap diserang loh ya. Karena bisnis garu itu kan bisnis goib. Loh iya. Kegagalan semua orang buat infeksi ini. Bisa atau tidak Pak? Sebentar. Terlalu serius malah jadi susah. Bapak pernah tahu pohon sengon? Bukan sengon, pohon apapun. Pernah kayak kena tumor? Pernah tahu? Benjol atau tidak?
Terus setelah benjol keluar apa? Pasti atau tidak? Itu dulu kecil tapi dia sampai ke dalam sehingga keluar getahnya, kambiumnya. Nah, setelah ini Bapak ambil intinya dalam ini. Itu warnanya coklat gelap empuk. Karena dia penyakit, ini kan penyakit. Hidupnya harus dikasih gula. Gulanya maksimal 20%. Lebih dari 20% dia cuma membuat dia dorman. Kalau 20% dia membuat hidup. Terus gula biasa Pak. Kalau perlu gula yang paling beracun. Ya bebas terserah. Ini 80 banding 20. Jadi kandanya ini 4 banding 1. 4 kilo banding 1. Paling gampang pilihlah pohon sengon. Nanti Bapak lubangi, ini gaharunya ya, pohon gaharu, lubangi maksimal 2 cm. Terus isi dengan cairan ini, terus tutup luarnya kalau boleh pakai tanah boleh, pakai kayu, cerbuk kayu ditambah lem boleh. Kalau saya pakai tanah. Tanah liat. Maksimal 2-3 bulan ini sudah terinfeksi. Ngeceknya ini dipotong, dikeruk gini. Dikeruk kalau sudah warna coklat terinfeksi di pinggirnya berhasil. Jadi ngecek berhasilnya 2-3 bulan saja. Kalau boleh Pak, pohon gaharu yang diinfeksi minimal sebesar paha. Ya, minimal sebelah paha. Kemudian supaya pohonnya tidak mati, jangan terlalu banyak, buat lingkaran keliling ini Pak. Ambil kurang lebih sekitar 1,5 meter dari bawah. Nanti ketika ini berhasil, atasnya dibuat. Saran saya, jangan dijual. Kemitraan. Karena musuh Bapak banyak. Ini orang banyak tertipu gara-gara gaharu Bapak Ibu. Miliatan, mungkin triliunan. Kemitraannya ke mana? Ke petaninya. Petani itu bisa tanam Bapak Ibu, paling sering gagal ini. Infeksi. Kalau di Vietnam kan ditembak, dibor, dibakar dan sebagainya. Kalau saya satu, kasih dia penyakit, maka tubuh akan melawan. Ketika tubuh akan melawan, maka terjadilah namanya gubal. Tunggu sampai 2-3 tahun Pak, potong sudah kayunya. Bapak minta aja 30%, kan baik hati. 30% itu dapat berapa Bapak Ibu satu pohon? 1 juta, lebih mahal daripada orangnya beli, betul enggak? Nah itu caranya orang pintar bisnis Bapak Ibu. Enggak usah tanam, punya gaharu. Bisa dipahami? Terlalu mudah? Nah, makanya kalau pakai gula itu fermentasi atau pengawetan? Kan cuma 1 aja bahannya Pak. Iya, sudah selesai. Kok kepengen yang sulit? Makanya tadi saya tanya, ngomong di sini atau ngomong di bawah? Kalau ngomong di sini semua Indonesia tahu ini. Ini nambah musuh saya Bapak Ibu. Karena apa? Bisnis ini kan bisnis orang tertentu yang cukang cari uang. Betul atau tidak? Kalau semua orang sudah tahu gini, ngeri nih. Besok pasti heboh. Orang-orang main gaharu pasti sama protes semua ini. Enggak apa-apa, sudah terlanjur. Yang kedua tadi tanya apa tadi? Nah itu Pak, yang jualan sapi itu. Oke. Memenuhi unsur itu Pak. Ingat baik-baik. Bapak Ibu tahu ternak kan? Kohe ternak itu, sapi jelas bisa unsur B, sudah jelas ya. Terus yang kedua, supaya kotorannya jadi pupuk, sebenarnya semua ternak itu tergantung dari makanan. Kalau makannya dia pelepas sawit, rumput yang di bawah sawit,
Bapak Ibu percayalah itu cocok untuk tanah itu. Terus yang kedua, kalau kita tanam sesuatu, kita ambil dari sesuatu dan kita kasihkan, sapinya pasti mengeluarkan makanan dan makanannya bagi tanaman tepat. Karena itu saran saya kalau boleh kalau ada solid. Solid itu boleh Bapak Ibu asal jangan dipakai untuk pupuk. Solid kan sekarang susah keluar nih, betul kan? Sekarang ada peraturannya. Bapak minta surat kepala desa, bilang saya petani sapi, saya peternak sapi, peternak sapi, saya beli solid untuk makan sapi, tidak salah. Paham maksud saya? Kenapa saya harus keluarkan katalis booster Bapak Ibu? Begitu perusahaan sawit menghentikan solid, penjualan solid, ya kita kan boleh cerdik kan? Kita tanya, solid bisa keluar untuk apa? Tidak boleh untuk tanaman, tidak boleh untuk pupuk. Bolehnya untuk apa? Pakan sapi. Ya sudah, saya buatkan katalis booster untuk obatnya sapi supaya sapi bisa produksi pupuk secara instan. Paham maksud saya, Pak? Jadi kalau seandainya solid dari apa bahannya? Sawit. Kalau saya kembalikan ke sawit pasti cocok atau tidak? Ya sudah selesai. Tidak akan rugi kok Bapak Ibu. Solid satu truk paling 500.000. 500.000 itu kita anggap sekitar 6 ton. 6 ton dibagi 30 berarti ketemu berapa? 200. Beli satu truk sudah tengah tahun, Pak. Berarti satu truk modalnya berapa untuk pakannya? 1 juta. Anggap aja pupuk Bapak 1 juta ditambah 108.000. Berapa modalnya? Berarti 1,1. Jadi modal untuk pupuk sawit berapa banyak? 1.100.000. 1 juta solid, 100.000 katalis booster. Sudah lebih hemat enggak dengan pupuk kimia? Bumi langit. Bisa dipahami kira-kira? Satu sapi 1 hektar. Bapak Ibu, satu sapi 1 hektar itu mabuk enggak sawitnya dipupuk? Saya hitungkan. Bapak Ibu gini ya, semua itu harus bisa terhitung. Kalau enggak bisa terhitung itu enggak bisa diterima rasional. Kotoran sapi kalau dikasih makan 30 kilo per hari, kotorannya per hari adalah 30 kilo. Urin dan kotoran kohe. Kalau 1 bulan berarti berapa hari? 1 hektar berapa tanaman? 130. Berapa berarti 130 dibagi 30 ketemu berapa bulan Bapak Ibu? 4 bulan lebih sedikit. Betul ya? Artinya setiap 4 bulan kotor pohon sawit dikasih pupuk 30 kilo. Banyak atau sedikit? Banyak. Sawitnya pasti subur. Berarti setahun pupuknya sawit berapa kilo Bapak Ibu? 90 kilo. Sudah selesai. Jadi sudah lebih dari cukup Pak. Beberapa testimoni, ya ini repot ya nanti, tapi tidak apa-apa saya cerita. Beberapa testimoni yang sudah gunakan katalis booster Bapak Ibu berbuah tanpa henti. Stabil buahnya. Tinggal ngimbangi apa kira-kira? KCL. Kalau KCL sapi kan tidak mungkin kita kasih karbit Bapak Ibu. Tahu ya bahan KCL kemarin tahu ya, ingat ya. Kalau sapi dikasih karbit meletus perutnya. KCL-nya tolong disemprotkan atau dikocorkan. Atau kalau paling irit lagi diinfus Bapak Ibu. Diinfuskan. Mudah atau susah kira-kira? Ayo, sudah clear Bapak sebelah.